Dina, seorang mahasiswi baru, pindah ke kos tua yang terkenal murah. Ia memilih kamar nomor 14, satu-satunya kamar yang kosong. Namun sejak malam pertama, suara aneh, bau busuk, dan mimpi buruk mulai mengganggu. Para penghuni kos lainnya bersikap dingin, seolah menyimpan rahasia kelam. Hingga akhirnya Dina menemukan kebenaran mengerikan tentang siapa penghuni kamar 14 sebelumnya, dan kenapa kamar itu seharusnya tetap kosong. Langit sore menggantung muram ketika Dina tiba di kos barunya. Hujan gerimis turun pelan-pelan, membuat aroma tanah basah menusuk hidung. Kos itu berdiri di ujung gang sempit, tersembunyi di balik deretan rumah-rumah tua. Bangunannya 2 lantai, cat dindingnya mengelupas dan pagar besinya berderit ketika dibuka. "Masuk saja, Neng Dina," kata Bu Ratna, pemilik kos yang tubuhnya kurus dan kulitnya keriput seperti pohon tua. Senyumannya hangat, tapi matanya kosong, seperti tak pernah benar-benar melihat. Di ruang tamu, bau kapur barus bercampur bau apek menyesakkan dada. Dinding penuh figura berdebu dan lukisan wayang yang usang. Dina memperhatikan sekeliling merinding tanpa alasan. Ada beberapa kamar kosong, tapi cuma kamar nomor 14 yang belum ada penghuninya. "Di lantai 2, kata Bu Ratna. Dina naik tangga kayu yang berderit tiap langkahnya. Koridor di lantai 2 panjang dan sempit, lampunya remang-remang. Ketika ia melewati kamar-kamar lain, pintunya tertutup rapat, tapi ia bisa merasakan tatapan dari balik lubang intip, dingin, membeku. Kamar nomor 14 ada di ujung lorong. Pintu, kayunya lebih kusam dari yang lain, dan ada bekas goresan panjang seperti cakaran di dekat gagang pintu. "Aneh," gumam Dina. Tapi ia terlalu lelah untuk peduli. Malam pertama Dina terbangun karena suara berisik, seperti seseorang menggaruk lantai atau dinding. Suaranya berasal dari dalam kamarnya sendiri. Ia menyalakan lampu, tapi tak ada apa-apa. Namun di pojok ruangan karpetnya sedikit terangkat. Dengan hati-hati Dina mengangkat karpet itu. Ia menemukan papan lantai yang sedikit renggang. Ada bau menyengat dari celah itu, seperti daging busuk yang tertutup plastik. Dina buru-buru menjauh dan menutup kembali karpet. Beberapa menit kemudian terdengar ketukan dari balik tembok, 3 kali. Pelan, teratur, tok, tok, tok. Dina menahan napas. Ia mencoba berpikir logis. Mungkin itu dari kamar sebelah, tapi kamar 13 kosong. Ia ingat Bu Ratna bilang hanya 3 kamar yang terisi, dan semuanya di sisi kanan koridor. Nomor 14 tidak punya tetangga di kiri. Di balik tembok itu, seharusnya hanya dinding luar bangunan. Ketukan itu terdengar lagi. Tok, tok, tok. Dan kemudian, suara pelan seperti bisikan langsung di telinganya meskipun ia sendirian. "Bukan tempatmu." Pagi harinya Dina mencoba bersikap biasa. Ia bertemu dengan salah satu penghuni kos, gadis pendiam bernama Weni. Ketika Dina menyebut kamar 14, Weni langsung terdiam dan menatapnya lama. "Kenapa kamu ambil kamar itu?" tanya Weni lirih. "Kenapa memangnya?" Weni tak menjawab. Ia hanya menggeleng dan berjalan pergi. Hari kedua, Dina semakin merasa ada yang tak beres. Sepatunya berpindah tempat sendiri, dan ia menemukan baju dalamnya tergantung di belakang pintu, padahal ia yakin menyimpannya di lemari. Malam itu mimpi buruk datang. Ia melihat dirinya berada di dalam kamar 14, tapi suasananya berbeda. Lampunya mati, dindingnya berlumur merah, dan di tengah kamar ada sosok perempuan berdiri memunggunginya. Rambutnya panjang menjuntai, dan tubuhnya bergetar seperti sedang menahan tangis. Dina mencoba lari, tapi tubuhnya tak bisa bergerak. Suara berbisik itu muncul lagi. "Aku masih di sini." Perempuan itu perlahan menoleh. Wajahnya hancur, separuhnya hangus seperti terbakar, separuh lagi penuh luka. Matanya putih semua,
Ia menatap Dina dan tersenyum. Dina terbangun dengan napas terengah-engah. Kamarnya gelap dan bau busuk dari bawah lantai semakin menusuk. Ia mencoba mengabaikannya sampai akhirnya mendengar sesuatu dari balik dinding. "Kamar ini bukan untukmu," Dina mematung. Kali ini, ia yakin suara itu bukan dari mimpinya. Dina terbangun keesokan paginya dengan rasa mual yang tidak biasa. Bau busuk itu tak lagi samar. Sekarang menusuk, seperti daging mentah yang disiram air got. Ia membuka jendela lebar-lebar, tapi angin luar malah membawa masuk lebih banyak aroma pengap. Dari kamar mandi luar, ia mendengar suara air menetes, padahal semua keran mati. Saat mencuci muka, ia melihat pantulan wajahnya di cermin retak yang tergantung di dinding. Tapi, ada yang aneh. Di belakangnya terlihat sesosok perempuan berdiri. Rambutnya panjang, wajahnya tertutup bayangan. Tapi saat Dina menoleh, tak ada siapa-siapa di kamar mandi. Ia menatap cermin lagi, dan sosok itu kini lebih dekat, tepat di belakangnya. Nafas Dina tercekat. Tanpa pikir panjang, ia berbalik dan lari keluar kamar mandi, menabrak ember dan hampir jatuh. Hari itu Dina memutuskan untuk bicara lagi dengan Weni. Ia mendapati Weni sedang menjemur pakaian di loteng belakang. "Aku harus tahu, Weni, apa yang sebenarnya terjadi di kamar 14. Weni diam sejenak, wajahnya pucat. "Dulu pernah ada penghuni di kamar itu. Namanya Intan," ucap Weni lirih. Dia pendiam, jarang keluar kamar. Tapi suatu malam, dia ditemukan mati. Gantung diri, tapi mayatnya gak biasa. Dina menggigit bibirnya. "Gak biasa gimana?" Lehernya gak cuma tergantung, tapi patah, seolah kayak dipelintir. Dan lantai kamarnya penuh bekas darah, padahal dia cuma gantung diri. Setelah itu kamar itu dikosongkan. Tapi setiap malam suara jeritan perempuan terdengar dari dalam. Kadang suara tangis. Dan ketukan itu selalu 3 kali. Weni memeluk dirinya sendiri. "Aku gak pernah berani naik ke lantai 2 malam-malam. Kos ini bukan tempat normal, Din." Malam berikutnya hujan deras turun. Petir menyambar beberapa kali, menerangi lorong di luar kamar Dina dengan kilatan cahaya singkat. Dina menutup pintu, mengunci 2 kali, dan duduk sambil memandangi karpet yang menutupi celah lantai. Bau busuk itu kembali, lebih tajam, lebih hidup. Ia tak tahan lagi. Dengan sarung tangan plastik dan masker, Dina mengangkat karpet dan mulai mencungkil papan lantai dengan pisau dapur. Papan itu melonggar dan dari celahnya menyembul seikat rambut panjang berwarna hitam kecoklatan. Jantungnya berdegup keras. Ia menarik pelan-pelan, dan terlihat sesuatu seperti tempurung kepala yang hancur sebagian. Matanya hampir copot. Dari tengkoraknya ketika melihat jelas, ada kepala manusia terkubur di bawah lantai kamarnya. Dina menjerit dan mundur, terjatuh ke belakang. Tapi suara berbisik itu terdengar lagi. "Jangan buka, dia belum selesai." Lampu kamar tiba-tiba padam, gelap total. Dina meraba-raba handphone, mencoba menyalakan senter. Saat cahaya menyala, ia membeku. Di sudut kamar, perempuan itu berdiri. Rambutnya menjuntai basah, wajahnya separuh hitam terbakar, separuh lagi penuh luka. Giginya tampak karena kulit pipi yang terkelupas, dan ia tersenyum. Perempuan itu melangkah pelan mendekat, dengan suara seperti tulang retak di setiap gerakannya. Dina memundurkan diri, tetapi punggungnya membentur dinding. Sosok itu terus berjalan. Tik, 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 terdengar suara tetesan darah dari rambutnya yang menetes ke lantai. Dina memejamkan mata dan berdoa sekuat tenaga. Lalu, segalanya hening. Ketika ia buka mata, kamar itu kosong lagi. Tak ada perempuan, tak ada suara. Tapi,
Bekas darah dari bawah lantai tetap ada. Paginya Dina menemui Bu Ratna menuntut penjelasan. "Bu, saya tahu ada mayat di bawah lantai kamar saya. Kenapa ibu biarkan saya tinggal di sana?" Bu Ratna menatapnya tenang. "Kamu lihat dia ya?" Dina mengangguk gemetar. "Kamu gak seharusnya buka lantai itu," ucap Bu Ratna pelan. "Intan, sudah kami kubur di situ. Karena jenazahnya ditolak di pemakaman. Katanya arwahnya gak tenang. Tapi dia tetap berjalan, tetap menampakkan diri. Mungkin kamu mirip dia, jadi dia senang kamu datang." Dina mundur. "Apa maksud ibu?" Bu Ratna menatap lurus ke mata Dina. "Intan juga dulu anak baru, sama kayak kamu. Rambutnya panjang, kulitnya putih. Dan dia juga gak percaya hantu, sampai akhirnya mereka datang. Malam harinya, Dina mulai mendengar suara langkah kaki dari langit-langit kamarnya. Seperti seseorang berjalan pelan, lalu merangkak cepat. Dari ventilasi muncul bisikan yang tidak berasal dari manusia. "Jangan lihat ke bawah." Tapi ketika Dina mencoba mengabaikannya dan melihat ke bawah ranjang, ada wajah hancur menatap balik ke arahnya. Dina tak bisa tidur semalaman. Matanya menatap lurus ke arah bawah ranjang, tempat di mana tadi malam ia melihat wajah hancur menatapnya dari kegelapan. Ia sudah memindahkan kasurnya ke sisi lain kamar, tapi perasaan itu tetap ada. Perasaan diawasi. Setiap detik, di siang hari, kamar terasa lebih terang, tapi bukan berarti lebih aman. Sinar matahari seolah enggan masuk ke dalam kamar nomor 14. Tirai bergerak sendiri meski tak ada angin, dan di cermin kamar mandi, ada jejak jari basah membentuk huruf yang belum sempat terbaca. Setiap kali Dina hapus, tulisan itu muncul lagi, huruf demi huruf. A, N, gantung. Gumam Dina ketakutan. Tapi kenapa ditulis untuknya? Hari itu Dina memutuskan untuk meninggalkan kos. Ia mengemas barang dan hendak pergi ke rumah sepupunya. Namun saat ia sampai di pintu gerbang kos dan memanggil ojek online, notifikasi muncul. "Lokasi Anda tidak ditemukan, silakan coba lagi." Anehnya sinyal handphone hilang total. Bahkan ketika ia berjalan keluar gang, layar HP-nya tetap menunjukkan error. Ia merasa seperti terperangkap. Dan ketika ia kembali ke dalam kos, semua tampak lebih gelap dari sebelumnya. Bahkan suara-suara dari kamar lain menghilang. Seolah seluruh dunia mengecil, menyisakan hanya dirinya. Dan sesuatu yang sedang menunggu. Weni mendatangi kamarnya malam itu. "Aku mau bantu kamu, Din," ucapnya gemetar. "Tapi ada satu hal yang harus kamu tahu. Satu malam sebelum Intan ditemukan gantung diri, aku lihat dia berjalan ke arah sumur tua di belakang kos." "Sumur?" tanya Dina. Weni mengangguk. "Kos ini dulunya rumah Belanda. Sumur itu nggak pernah dipakai lagi. Dulu pernah ada pembantu rumah yang bunuh diri di sana. Dan anehnya, malam sebelum Intan meninggal, aku dengar dia bercakap-cakap dengan seseorang di dekat sumur. Tapi nggak ada orang lain." Weni berhenti sebentar, napasnya berat. "Aku sempat ngintip dari balik tirai, tapi yang diajak bicara Intan cuma bayangan, hitam, berdiri diam. Dan Intan seperti kesurupan." Malam itu Dina nekat menuju halaman belakang. Sumur tua itu berada di belakang dapur, tertutup semak belukar. Tak ada penerangan, hanya cahaya handphone yang membimbingnya. Dina membersihkan bagian atas sumur yang tertutup kayu lapuk dan dedaunan kering. Saat ia membuka penutupnya, bau busuk langsung menyembur, seperti bau dari kamarnya, hanya lebih pekat, lebih hidup. Ia menyorotkan senter ke dalam lubang gelap itu. Air sumur tampak hitam seperti tinta. Tapi saat senter diarahkan lebih dalam, ia melihat sesuatu yang bergerak. Sosok perempuan muncul di permukaan air. Rambut panjangnya mengambang.
Wajahnya seperti milik Intan, tapi matanya membelalak, darah mengalir dari mulutnya, dan tangan-tangannya terjulur ke atas. Tiba-tiba tangan pucat itu benar-benar keluar dari sumur, menjulur cepat, mencoba meraih leher Dina. Dina jatuh terdorong ke belakang. Senter terlempar. Dalam kegelapan ia mendengar suara desah nafas dan derap langkah kecil, seperti seseorang merangkak cepat ke arahnya. Cekrek. Kayu penutup sumur tertutup kembali sendiri, tapi suara dari dalam sumur masih terdengar. Ajak aku pulang. Ketika Dina kembali ke kamarnya, seluruh barang-barangnya berantakan. Lemari terbuka sendiri, baju-bajunya teracak. Di tengah kamar, seseorang telah menggambar lingkaran dengan darah kering, dan di tengahnya, foto Dina terbakar sebagian. Dina memungut fotonya dengan tangan gemetar. Di belakangnya tertulis, "Kamu gantian." Lampu kamar berkedip, cermin di dinding berguncang sendiri. Lalu, suara pintu berderit. Dina menoleh ke arah pintu, tapi tak ada siapa-siapa. Kemudian ia merasakan hembusan napas dingin tepat di tengkuknya. Ia menoleh perlahan ke belakang dan menemukan wajah Intan hanya sejengkal dari wajahnya, mengambang di udara dengan kepala terkulai dan leher bengkok. "Kamu yang minta." Intan mengeluarkan jeritan panjang, tapi suaranya tak seperti manusia. Lebih mirip raungan dalam bahasa yang tak dikenali. Dina pingsan ketika ia sadar langit sudah pagi, tapi pintu kamarnya terkunci dari luar. Ia mencoba mengetuk memanggil Weni, tapi tak ada jawaban. Jendela juga tak bisa dibuka, seolah tertanam di tembok. Tiba-tiba, dinding kamarnya bergetar pelan. Retakan kecil muncul, membentuk pola aneh, seperti akar menjalar, dan dari lantai kayu terdengar suara yang membuat darahnya membeku. Tok, 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 lalu suara berat seorang pria tua. "Sudah waktunya kamu menggantikan dia." Pagi itu, tak ada cahaya mentari yang masuk ke kamar Dina. Langit mendung, tapi anehnya, tak terdengar suara burung, motor, atau obrolan dari kamar lain. Semua terasa sepi, terlalu sepi. Dina masih terkunci di dalam kamarnya. Ia sudah berteriak, memukul pintu, bahkan mencoba memecahkan jendela dengan kursi. Tapi jendela seolah terbuat dari besi tebal yang tak bisa retak. Tangannya berdarah, napasnya tersengal. Dari balik ventilasi, ia mencium bau anyir yang makin kuat. Bau itu datang dari ke arah bawah ranjang. Ia tahu betul ada sesuatu di sana, sesuatu yang tidak bisa pergi tanpa membawa pengganti. Lalu tembok kamar mulai berdetak. Suara seperti detak jantung makin keras, makin cepat, seolah dinding itu hidup dan seluruh ruangan ini adalah tubuh seseorang. Dina membungkuk, mencoba melihat ke kolong tempat tidur. Gelap, tapi samar. Ia melihat dua bola mata menatapnya balik. Bola mata itu merah, penuh urat, dan di bawahnya, wajahnya sendiri. Wajah Dina, tapi rusak. Setengah kulitnya terkelupas, rambutnya basah kuyup, dan ia tersenyum. Senyum yang tidak semestinya dimiliki manusia. Tiba-tiba tangan kurus mencengkeram kakinya dan menarik kuat. Dina jatuh terseret ke bawah ranjang. Namun, saat terbangun, ia sudah berada di kamar yang berbeda. Kamarnya bersih, cerah, rapi, pintu terbuka. Suara tawa-tawa penghuni kos terdengar, seperti semua kembali normal. Dina keluar, masih gemetar, tapi semuanya tampak baik-baik saja. Weni menyapanya di depan dapur. "Kamu ngimpi ya? Muka kamu pucat banget, Din." Dina memeluk Weni. Erat-erat, "Kamu gak ingat apa-apa soal semalam?" Weni menggeleng sambil tersenyum heran. "Semalam? Kamu tidur dari sore. Aku cek ke kamarmu juga kamu gak bangun." Beberapa hari berlalu. Dina mulai merasa dirinya seperti orang gila.
Semua kejadian itu terasa nyata. Tapi kenapa orang-orang di kos ini bertingkah seperti tak terjadi apa-apa? Sampai suatu malam, Dina iseng membuka grup WA anak kos. Ia scroll ke atas, mencari percakapan lama. Tapi ada yang aneh. Tak ada satupun foto Intan. Tak ada satupun jejak pembicaraan soal kematiannya. Dina lalu membuka galeri HP-nya. Semua foto dan video saat ia dan Intan pergi bareng hilang. Ia bahkan membuka kontak HP-nya. Nama Intan tak ada. Seolah Intan tak pernah ada. Ketika malam makin larut, Dina mencoba tidur. Tapi ada bunyi ketukan kecil dari balik lemari. Tok, tok, tok. Dina mencoba mengabaikan. Tapi bunyi itu makin cepat. Makin keras. Tok, 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 tok. Ia bangkit dan membuka pintu lemari. Kosong. Tapi dari dalam ada lubang kecil di bagian belakang. Seperti jalan rahasia menuju ruang di balik tembok. Bau busuk langsung keluar. Dina menyorot dengan senter dan melihat sebuah tangga menurun. Jantungnya berdetak cepat, tapi ia merasa seperti ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Ia mulai turun ke bawah. Tangga itu berujung pada ruangan bawah tanah kecil. Dindingnya penuh jamur dan bercak darah. Di tengah ruangan ada meja kayu lapuk dan banyak foto. Foto semua anak kos yang pernah tinggal di sana. Semua foto tertusuk paku di bagian mata, termasuk foto Dina. Dan di sisi ruangan ada sebuah kain putih tergantung. Bentuknya menyerupai tubuh, tergantung diam. Dari bawah kain, darah menetes. Tiba-tiba kain itu bergerak, terayun pelan. Dina mendekat, tangan gemetar, lalu menarik kain itu, wajahnya sendiri, mayat dirinya. Dengan lidah menjulur dan mata yang mencair keluar dari rongga. Di lehernya tergantung potongan kertas. Pengganti diterima. Selamat datang, Dina. Dina mundur ketakutan, tapi semua dinding ruangan kini berubah. Wajah-wajah mengintip dari sela tembok. Ratusan wajah tanpa mata, tanpa suara, tapi bibir. Mereka bergerak serentak. Kamu milik kami sekarang. Sementara itu, di atas kamar kos nomor 14 terlihat kosong. Seorang mahasiswi baru datang membawa koper. Ia mengetuk pintu depan dan disambut oleh ibu pemilik kos dengan senyum lebar. Selamat datang ya. Kamu saya tempatkan di kamar kosong di ujung. Nomor 14, kamar yang paling tenang. Gadis itu mengangguk dan berjalan menuju kamar tersebut. Dan saat pintu kamar nomor 14 terbuka, bau anyir itu kembali menguar, tapi tak ada yang peduli. Karena kamar itu selalu menunggu dan selalu dapat pengganti. Sejak malam itu tak ada lagi yang mendengar kabar dari Dina. Ia menghilang begitu saja, tanpa jejak, tanpa pamit, dan tanpa bekas. Kamar kos nomor 14 pun kembali tampak biasa, kosong, tenang, dan siap dihuni. Tapi satu hal yang tak pernah berubah. Setiap kali seseorang baru masuk ke sana, satu penghuni lama akan menghilang dari ingatan semua orang. Seolah-olah mereka memang tidak pernah ada. Dan jika suatu hari kamu mencari tempat tinggal baru, dan sang pemilik kos berkata, "Kamar ini sudah lama kosong tapi masih bagus kok, tenang aja." Hati-hatilah, karena bisa saja itu adalah giliranmu untuk menggantikan yang terakhir menghilang.